Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi belajar kita tentang rotasi. Kita ingat-ingat kembali materi rotasi pada pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang definisi dari rotasi, contoh-contoh dari rotasi, kemudian perpindahan posisi, sudut, kemudian kecepatan sudut, percepatan sudut, dan contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai energi kinetik rotasi dan inersia rotasi. Energi kinetik yang kita simbolkan sebagai K, benda tegar berotasi pada sumbu tetap, ini dirumuskan sebagai K sama dengan setengah I omega kuadrat. Kalau kita ingat bahwa energi kinetik yang digerak translasi dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini M-nya kita ganti menjadi I, yaitu I itu adalah inersia rotasi benda. Kemudian V kuadratnya diganti menjadi omega kuadrat. Jadi EK atau K itu sama dengan setengah IW kuadrat. Inersia rotasi benda ada dua rumusnya. Yang rumus pertama I sama dengan sigma MI/RI kuadrat. Nah, rumus yang kedua ini untuk sistem partikel diskrit benda massa terdistribusi kontinu bisa dihitung sebagai I sama dengan R integral R kuadrat dm. R dan RI dalam pernyataan ini menunjukkan jarak tegak lurus dari sumbu rotasi ke masing-masing elemen massa benda. Jadi di sini nanti kita akan dihadapkan kepada benda-benda yang memiliki massa, kemudian ada R. R itu adalah jarak dari benda tersebut menuju sumbu rotasi. Nah, biasanya nanti sumbu rotasi akan diperlihatkan di dalam soal. Bisa juga I itu dihitung dengan teorema sumbu sejajar. Jadi ini cara yang ketiga. I dalam teorema sumbu sejajar berhubungan dengan inersia rotasi benda terhadap berbagai sumbu benda yang sejajar melalui sumbu pusat massanya. I itu sama dengan I di titik pusat massanya ditambah mh kuadrat, di mana hanya adalah jarak tegak lurus antara sumbu yang diberikan dan sumbu yang melalui pusat massa benda, di mana kedua sumbu tersebut sejajar. Jadi ada di sini 3 rumus untuk menghitung I atau inersia rotasi. Di mana inersia rotasi itu kalau di gerak translasi adalah massa benda. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam inersia rotasi yang sudah dirumuskan ya untuk berbagai macam benda. Misalnya di sini ada hub, ada silinder berongga, ada silinder pejal, ada batang tipis, kemudian ada silinder pejal atau cakram berotasi di diameter pusat dan seterusnya. Nah, biasanya inersia rotasi yang ada di dalam tabel ini di teknik sipil ini banyak sekali digunakan. Karena tidak kita kalau misalnya menghitung inersianya itu terlalu lama misalnya, nah kita bisa menggunakan tabel ini misalnya untuk perhitungan kolom dan lain sebagainya. Yuk kita langsung saja menuju contoh soal yang pertama dari perhitungan inersia rotasi ini. Benda tegar mengandung 2 partikel bermassa M terhubung oleh batang panjang L dan massa batang tersebut diabaikan. Berapa inersia rotasi ITPM terhadap sumbu yang melalui pusat massa tegak lurus batang? Yang B, berapa momen inersia I terhadap sumbu yang melalui ujung kiri batang dan sejajar terhadap sumbu pertama?
kita lihat soal yang 3A. Nah, di sini inersia rotasi terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Ketika kita memiliki batang seperti ini, sumbu yang melalui pusat massa ini ada di tengah-tengah batang yang berjarak setengah L dari ujung batang sebelah kiri dan setengah L dari ujung batang sebelah kanan. Sumbu rotasinya ada di sini ya. Sumbu rotasinya tadi sudah ada di sini ya. Ini adalah sumbu rotasi. Kemudian ini adalah massa benda. Ini juga massa benda. Kita diminta untuk menghitung inersia rotasinya. I TPM terhadap sumbu yang melalui pusat massa tegak lurus terhadap batang ya. Ini ya. Jawabannya adalah ini ya. I kita memakai rumus yang pertama, yaitu I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Ada 2 M-nya ya. 1, 2 di sini. M1 dan M2 berarti ada M1 ditambah M1 dikalikan RI. RI itu tadi adalah jarak dari massa terhadap sumbu di sumbu rotasi yang melalui pusat massanya ya. Jaraknya adalah R-nya ini adalah setengah L ya. Yang satunya juga M yang kedua, ini M2. Ini adalah jaraknya terhadap sumbu rotasi adalah setengah L. Jadi M dikalikan setengah L kuadrat ditambah M dikalikan setengah L kuadrat, yaitu M kali 1/4 L kuadrat ditambah M kali 1/4 L kuadrat ya. M ditambah 1/4 L kuadrat dikalikan 2 hasilnya adalah setengah M L kuadrat. Lalu yang soal kedua. Berapakah I terhadap sumbu yang melalui ujung kiri batang? Ujung kiri batang sumbunya sekarang. Dan sejajar terhadap sumbu yang pertama. Sumbu yang pertama ada di tengah sini ya. Ya, kita hitung dengan cara yang pertama memakai rumus sigma MI RI kuadrat sama dengan M kali R-nya ya. Untuk benda massa yang pertama, M-nya ini ya. Untuk yang pertama, M-nya R-nya adalah 0 karena tidak ada jarak terhadap sumbu rotasi yang dipindahkan ke ujung tadi. Kemudian yang benda kedua ini M-nya, R-nya menjadi L ya. Ini sepanjang L. Jadi I sama dengan M kali 0 kuadrat ditambah ML kuadrat sama dengan ML kuadrat. Lalu kita coba kita gunakan sebagai untuk cara yang kedua. Karena kita sudah tahu I yang pertama ya, hitungan I pertama, I yang kita sudah tahu I titik pusat massa terhadap sumbu yang melalui pusat massa karena sumbunya sejajar terhadap pusat massa yang di soal ini ya. Ini sudah tahu, ini juga diberikan sejajar dengan sumbu pusat massa. Maka kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar, di mana I sama dengan I TPM ditambah MH kuadrat. Di mana I TPM ini kurang setengah ya, ini harusnya ada setengahnya. Setengah ML kuadrat ditambah M-nya adalah M total. M total adalah tadi adalah 2M ya. M ditambah
M.